Merasa tidak bersemangat belakangan ini? Punya masalah mental yang dibuat-buat? Sok-sokan neji? Atau cuma bisa mantengin orang gak ngapa-ngapain selama 2 jam di YouTube? Jangan risau, aku punya solusi untuk kegundahan kalian yang tidak ada habisnya. Apa itu? Ya, Scrabble. Kenapa Scrabble? Kan itu permainan yang membosankan. Ya, benar. Aku bertujuan untuk membuat harimu lebih buruk seakan-akan kamu punya masalah hidup yang sebenarnya, bukan hanya dibuat-buat. Kalian kira ini cuma basa-basi untuk memulai video ini? Tidak, wahai kayu mati. Setidaknya dengan konten tidak jelas ini, membuat kualitas diri kalian lebih mantap lagi. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih isi video ini? Dalam video ini akan ada beberapa tips mengenai cara menghafal Scrabble words, serta aplikasi apa yang digunakan dalam menaikkan skill bermain Scrabble kalian. Scrabble. Pengetahuan dasar mengenai Scrabble, aku kira sudah cukup buat para Scrabbler yang menonton video ini. Lagi pula, siapa juga yang mau searching kata kunci di YouTube untuk mencari tutorial Scrabble? Kalian? Wah, sungguh luar biasa. Karena aku sedang berbaik hati, maka kali ini aku akan secara singkat membahas overview tentang Scrabble. Secara singkat, Scrabble merupakan sebuah permainan papan atau board game yang orang Indonesia paling anti untuk mainkan. Kenapa tidak? Permainan ini sangat berbeda jauh dengan Monopoly, catur, Go, ataupun ular tangga. Kalian harus mengingat huruf-huruf dan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kalian juga harus nyusun untuk kata-kata di papan, terus kalian harus ngitung sendiri. Kalian juga harus nulis semua itu di atas kertas. Kalian juga harus teliti pas ngitung jumlah skornya. Kalian kalau mau nyerah, sekaranglah saatnya. Karena Scrabble cuma buat orang-orang yang konsisten, seperti maha guru aku satu ini. Cukup sudah menghancurkan motivasi kalian. Bagi yang belum tahu, Scrabble terdiri dari beberapa huruf S, C, R, A, B, B, L, E. Jadi setiap huruf ini mempunyai makna-makna tersendiri yang membangun Scrabble sehingga menjadi seperti sekarang. Boleh dibilang, aku cocok logi. Untuk yang pertama, huruf S. S untuk studying. Secara umum, Scrabble adalah permainan kata. Pengetahuan kata merupakan bagian penting untuk menjadi pemain hebat dalam Scrabble. Untuk meningkatkan kemampuan kalian, maka kalian harus belajar kata-kata baru. Kata-kata ini berasal dari kamus yang disepakati dalam perlombaan. Untuk Indonesia, kita memakai standar internasional dengan memakai kamus CSW atau CSW atau Collins Scrabble Words yang terbaru. Untuk sekarang, kamus yang dipakai adalah CSW 2019. Manfaat yang jelas terasa adalah Scrabble membuat kalian lebih menghargai bahasa. Dengan belajar kata-kata baru dalam Scrabble, kalian juga belajar konsep baru, makanan, budaya, dan cara mengekspresikan diri. Seperti kata kesukaan aku, ijit, yang dieja EEJIT, yang berarti bodoh. Karena aku harus terus belajar bodoh, dan belajar merasa bodoh, biar bisa terus belajar. Aku ulang lagi. Karena aku harus terus merasa bodoh, biar aku bisa belajar terus. Belajar kata baru bisa membuat kalian belajar perbedaan budaya dan pengalaman yang kalian tidak pernah tahu kalau itu ada. Oke, lanjut. C untuk choices atau pilihan. Pikiran manusia sangat misterius. Bayangkan, manusia itu sangat brilliant. Kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa, menyelesaikan persoalan-persoalan rumit dalam kehidupan, atau merakit mobil membutuhkan tingkat berpikir yang terstruktur dan canggih. Dan pada saat yang sama, pikiran manusia juga sangat membingungkan, tidak logis, kontradiktif, susah diprediksi, bahkan dalam situasi yang sangat sederhana. Pada saat yang sama, pikiran manusia sangat brilian namun tidak konsisten. Kesuksesan tergantung cara kalian memanfaatkan kekuatan pikiran. Ini membutuhkan penggunaan kemampuan kognitif untuk membuat pilihan yang bagus dalam kehidupan ataupun dalam permainan ini. Pemilihan jalan dan kata yang dimainkan dalam Scrabble akan gampang ketika kalian dalam keadaan lagi jauh skornya daripada lawan kalian. Akan tetapi, sangat sering terjadi kasus di mana langkah yang akan kalian mainkan terlihat sama skornya dengan langkah yang lain. Padahal, kalau kalian mau mikir beberapa detik saja, kalian mungkin akan bisa menyulitkan lawan untuk mendapatkan skor, ataupun sebagai persiapan langkah kalian yang selanjutnya. Kemampuan kalian menyeleksi langkah-langkah yang akan kalian ambil akan menentukan kemenangan dalam Scrabble. Selanjutnya, R untuk Rec Vision. Bayangkan, kalian main satu game saja dalam Scrabble. Rec kalian kelihatan bagus, tapi kalian nggak lihat ada yang ngasih skor yang lebih worth it. Tetapi, pikiran kalian tetap kekeh pengen nyari jalan lain. Tiba-tiba, boom, sebuah kata keluar dari rek kalian ketika diotak-atik. Bukankah bagus ketika kalian mau berusaha berpikir lebih dan konsisten? Dengan mengembangkan rec vision, kalian bisa nyari kata yang lebih cepat
dan lebih banyak dalam satu kesempatan. Ketika aku ngasih tahu kalian cara mencari kata-kata, kemampuan kalian bakalan meningkat jika dan hanya jika kalian selalu bermain dan berlatih. Rec Vision bakalan meningkat dikarenakan kalian gila nyoba-nyoba ngotak-ngatik semua kata yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Misal, koran, majalah, artikel, ataupun dibungkus Indomie. Tentunya kata-kata itu harus kalian periksa, ada atau tidaknya di kamus CSW 2019. Dan A untuk anagram. Anagram erat kaitannya dengan Rec Vision. Anagramming merupakan kemampuan yang mendasar non-esensial bagi Scrabble player ataupun pro Scrabble player. Pemain harus punya kemampuan untuk menggunakan semua huruf yang ada dalam rek mereka. Contoh, kata apa saja yang akan keluar ketika kalian dapat huruf C, E, H, I, L, V? Apa coba? Maka pro player bakalan ngasih jawaban secara cepat, yaitu chive, C-H-I-V-E, vice, V-I-C-E, ataupun evil, E-V-I-L. Pendatang baru dalam dunia Scrabble biasanya terkagum-kagum ketika pro player bisa naruh kata seperti senari dan geoidal secara instan. Yang mereka sendiri pun masih susah ketika harus menyusun rek kata-kata sederhana seperti apple ataupun door. Mereka akan menyerah buat nyari kata dengan 7 huruf yang memiliki bonus skor 50 poin ketika dimainkan. Apa itu bonus skor? Nanti akan saya jelaskan. Skill buat anagramming sama halnya seperti Rec Vision. Kalian harus latihan keras. Ya, walaupun untuk beberapa player mereka punya bakat sendiri dalam anagramming, tapi jangan khawatir, latihlah pikiran kalian buat ngelihat kata panjang ataupun kata pendek yang bisa ditaruh di papan. B untuk board vision. Ketika player pertama kali dikenalkan dengan Scrabble, pasti ada sedikit rasa ilfeel dan rasa takut. Karena banyak sekali kemungkinan dalam permainan Scrabble. Mungkin melebihi banyak kemungkinan langkah dari permainan catur. Selalu ada pengalaman bermain yang menarik, seperti sebuah kanvas lukisan yang menunggu untuk digores. Celah. Jadi, pemain pemula mungkin akan merasa kecil dan bingung setelah segala kemungkinan ini. Jadi, kalian sebagai pemain baru harusnya mencari petunjuk dan arahan yang tepat dari siapapun dalam berlatih. Evaluasilah setelah bermain dengan lawan apa-apa saja yang menjadi kesalahan kalian dan apa-apa saja yang mungkin kalian lewatkan. Misalnya, jika kita memasang kata father dipasang di D8 dan setelah lawan kalian bermain, maka kalian akan bisa memasang God di depan father menjadi Godfather atau pasang Godfathers setelahnya. B untuk bonus. Ada sebuah aturan yang membuat para pemula merasa menjadi Iron Man ataupun Hamtaro, yaitu aturan ketika kalian berhasil menyusun semua huruf yang ada di rek kalian di atas board. Kalian akan dapat bonus 50 poin. Gampang? Ya kalau kalian jago. Kalian bisa pamer ke pemula, aku bisa naruh 7 tiles di board nih, dengan lubang hidung yang ngalahin lubang Jepang. Kalau nggak bisa, ya udah, kalian bakalan kalah sama yang bisa ngambil bonus poin ini berkali-kali dalam satu game. Buat yang belum tahu, bonus ini merupakan kuncian permainan Scrabble. Banyak strategi permainan dalam Scrabble yang berusaha untuk bermain sebisa mungkin dengan bonus dan menahan lawan untuk mendapatkannya. Seperti yang aku bilang tadi, semakin sering kalian dapat bonus, semakin besar kesempatan kalian buat menang. L untuk leave. Bukan maksudku untuk kalian nyerah atau pergi. Leave di sini maksudnya adalah tiles atau huruf yang harus kalian tinggalkan di rek demi langkah selanjutnya. Dengan meninggalkan huruf-huruf yang bagus, setelah giliran kalian bermain, maka kalian bisa berpikir untuk menghadapi lawan 2-3 langkah ke depan. Contoh, kalian punya AA, III, OU. Apa yang harus kalian keluarkan? Nah, biasanya kita harus melihat huruf-huruf yang punya duplikat dan akan mengganggu ke depannya, yang bisa membuat kalian tidak bisa bermain dan cenderung melakukan exchange. Apa itu exchange? Nanti akan aku jelaskan. Sebaiknya kalian menggunakan huruf A dan I. Kalau bisa, 2 huruf I yang keluar. Jadi kalian bisa memasang AI atau pasang di board yang bisa ditaruh, tergantung hafalan kalian. Pemain yang jago bakalan bisa mendapatkan skor 30-40 poin dalam sekali jalan dengan leave yang ditinggalkan dalam rek, atau pro player biasa ninggalin huruf buat bingo di langkah selanjutnya. Terakhir, E untuk exchange. Nah, ini nih, ketika kalian punya rek yang jelek banget isinya, yang mungkin bikin kalian gak bisa naruh apapun di papan Scrabble, kalian bisa ambil beberapa tiles dari kantong, maksimal 7, untuk diganti dengan tiles kalian di rek biar nggak pusing karena kalian bego. Jangan lupa masukin lagi tiles-tiles yang mau kalian ganti ke dalam kantong atau pouch. Tapi konsekuensinya
kalian kehilangan kesempatan buat dapetin skor di giliran itu. Ingat, kalian boleh exchange kalau di dalam kantong tersisa 7 atau lebih tiles. Kurang dari itu, kalian tidak boleh exchange. Banyak player yang sosokan filosofis, mereka nggak mau exchange dan tetap kekeh pengen mainin rank yang jelek tadi. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian harus ingat, main dengan rank yang jelek, ngefeknya bukan ke giliran kalian selanjutnya, tetapi bakal terus-terusan ganggu kalian sampai gamenya kelar. Alhasil, kalian kalah dan ya udah kalian kalah. Jadi nggak apa-apa exchange. Jangan gengsi, exchange bisa bikin kalian lebih fresh dan tenang. Bahkan bisa bikin kalian naruh bingo. Oke, sampai di situ saja overview tentang Scrabble. Kepanjangan, mohon maaf, ini adalah skrip. Tips dari aku buat kalian para pemula, terkhusus buat perlombaan. Pertama, minimal kalian harus hafal 2 huruf dan 3 huruf. Ini standar loh ya. Jadi kalau mau kalian lebih jago lagi, kalian lompat setelah hafal 2 dan 3 huruf ke 4 dan 5 huruf, dibarengi dengan 7 huruf. Ya, ngafalinnya secara berbarengan. Ntar kalau mau lebih jago lagi, ya udah, ambil 6 dan 8 sekalian. Tips yang kedua, Scrabble itu seperti fitness. Kalian gak harus abrek-abrek dalam ngafalin, ataupun dalam latihan. Ini ada porsinya. Kalau mau, kalian tentuin sendiri berapa hafalan kalian per harinya. Misal, 2 huruf 10, 3 huruf 20, dan 7 huruf 20. Terserah kalian. Untuk porsi yang tadi, kalian udah bisa ngafalin 50 kata baru dalam sehari. Mudah kan? Oke, lanjut. Tips yang ketiga, bagi yang susah ngafalin tanpa menulis, kalian bisa bikin note sendiri pakai buku kecil ataupun buku saku yang bisa dibawa kemana-mana. Tujuannya agar kalian bisa mencatat dan menghafalkan kata-kata apa yang sekiranya pengen hafal tapi susah banget, ataupun kata-kata yang memang harus dihafal untuk perlombaan. Tips yang keempat, alokasikan waktu kalian sendiri. Misal, 30 menit per hari. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu pro player ngafalin, itu mereka sampai 2-3 jam per hari. Itu minimal. Dan kalau mereka udah mau lomba, biasanya nge-push sampai 5-6 jam sehari. Waktu ini juga dipakai buat review hafalan sebelumnya. Cukup dengan membaca atau mengulang sedikit saja. Tips yang kelima, setelah kalian ngafalin, setelah capek-capek ngafalin, kalian kasih reward dong ke diri kalian sendiri. Ngapain kek? Yang bikin hati kalian senang. Ini ada kaitannya dengan teori belajar. Mau tahu itu? Ya udah, searching sendiri. Oke, yang terakhir. Ini adalah warning. Semua tips di atas hanya buat orang yang serius aja. Kalau nggak serius, ntar bikin kecewa. Dari semua tips di atas, ada sebuah tips khusus yang mungkin kalian perlukan. Sebelum tidur, coba kalian ingat-ingat lagi apa yang sudah kalian hafal. Biasanya, sebelum tidur, pikiran kalian akan kemana-mana kan? Mending dipakai buat mikirin yang berguna, seperti Scrabble. Oke, segitu saja tips dari aku. Kalau mau tips yang lain, silakan komen di bawah. Selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi apa yang dipakai buat berlatih dan bermain Scrabble. Yang pertama adalah Zizifa. Ini aplikasi standar di desktop untuk ngafalin kata-kata Scrabble. Ini aplikasi juga bisa dipakai buat mencari kata-kata Scrabble sampai belasan huruf. Aplikasi ini juga bisa dipakai untuk latihan menghafal, serta mengetes apakah kata-kata yang kita atau lawan pasang di board ada atau tidak di kamus. Untuk kamus, kalian atur sendiri kamus yang dipakai. Contoh, karena di Indonesia kita memakai standar internasional, maka harusnya kita pakai CSW 2019. Ini diatur di awal setelah penginstalan aplikasi. Untuk sekedar mencari kata di Scrabble, tinggal klik tombol berlogo magnifier. Kalau mau ngafalin, tinggal klik tombol tanda tanya. Kalau mau cek kata-kata Scrabble-nya, tinggal pencet tombol berlogo lampu. Selanjutnya adalah Anki Droid. Ini aplikasi Android yang praktis banget buat ngafalin di mana aja. Download aplikasi ini di Play Store atau App Store. Nanti, file APKG-nya akan aku kasih di link deskripsi. File APKG ini berguna sebagai list hafalan kalian, karena Anki Droid awalnya adalah aplikasi flashcard. Jadi, buat kartu-kartu hafalan harus kalian atur dulu. Nah, kartu-kartu Scrabble tersebut sudah ada yang buat dan tinggal kalian import aja di Anki Droid. Untuk cara importnya gampang, tinggal tap file APKG-nya dan buka dengan menggunakan aplikasi Anki Droid. Setelah diimport, tunggu sampai selesai. Untuk pemakaiannya simple aja. Dari list 2-8 words, pilih salah satu. Setelah itu, pencet show answer. Tinggal pencet yang merah kalau belum hafal sama sekali. Pencet abu-abu kalau masih susah tapi mendingan. Pencet hijau kalau udah familiar. Pencet biru kalau udah hafal mati. Ulang ini dengan porsi kalian masing-masing. Atur porsi harian hafalan kalian dengan tap dan hold di list word-nya. Dan pilih menu options. Di situ, kalian atur new card dan review card sesuai dengan selera kalian.
Card di sini maksudnya adalah kartu hafalan kalian saat membuka salah satu kuis di Android. Aplikasi selanjutnya adalah Quackle. Aplikasi Windows ini bisa kalian pakai buat tanding sama komputer atau sesama player, tetapi tidak bisa online. Aplikasi ini juga bisa buat kalian menganalisis permainan kalian sendiri, move terbaik apa yang tersedia saat kalian bermain, atur kamus, bahasa, jenis papan, dan layout papan sebelum bermain. Untuk pemakaiannya, coba simak hal-hal berikut. Sebelumnya, kalian harus atur kamus, bahasa, jenis papan, dan layout papan sebelum bermain. Jika sudah, klik New Game dan pilih jenis lawan. Aku anjurkan untuk kalian melawan Championship Player jika kalian ingin analisis permainan yang lebih bagus. Jika kalian ingin melihat apakah langkah kalian itu bagus atau tidak, double klik Word di bagian History, pencet Generate Choices, dan lihatlah, semakin tinggi valuation, semakin bagus langkah kalian. Usahakan untuk melakukan hal ini setelah game kalian selesai, demi melihat kalian salahnya di mana dan menciptakan momen, oh, kenapa aku nggak milih naruh di sini ya? Tapi, kalau kalian mau mencoba Generate Choices saat mau memasang Word juga bisa. Tetapi, itu hitungannya kalian nge-cheat. ISC, Internet Scrabble Club. Ini tutorialnya sudah ada sebelumnya. Klik link di deskripsi. Selanjutnya, Scrabble Go. Ini aplikasi baru yang bikin kalian bisa main secara online lebih enak dari ISC. Karena UI UX-nya lebih bagus. Cek aja langsung di App Store atau Play Store. Oke, cukup saja untuk aplikasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi-informasi tambahan yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Yang pertama, mengenai kompetisi. Banyak kompetisi Scrabble di daerah Pulau Jawa dan Lampung. Untuk info mengenai lomba-lomba bisa dilihat di websitenya ISF di indonesianscrabble.org. Selanjutnya, yaitu kendala selama pandemi. Pada masa pandemi ini, pastinya lomba makin dikit. Susah karena lomba ini biasanya diadakan offline di tempat tertentu. Namun di luar negeri sana sudah ada yang mengadakan secara online. Di website ISF saja, semua perlombaan di Scrabble mulai dari April 2020 sudah di-cancel. Jadi, tidak ada perlombaan untuk Scrabble secara online di Indonesia. Manfaatkan kesempatan ini untuk menghafal dan berlatih. Ketika lomba diadakan kapanpun itu, maka kita sudah siap. Untuk latihan secara online, ada beberapa aplikasi gratis untuk melatih diri bersama teman. Masalahnya, dalam perlombaan ada hal yang dilakukan player saat berlomba yang tidak bisa dilakukan secara online. Misal, menghitung skor yang manual saat lomba yang di aplikasi digital menjadi otomatis terhitung. Lagi pula, besar kemungkinan player bisa menyontek di kamus Scrabble tanpa ketahuan saat daring. Oke, sekian video dari aku. Selamat berpusing ria dan selamat berlatih. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.